Hidup bukan tentang seberapa terang dunia menyinarimu, tapi seberapa dalam jiwamu mengenal arti cahaya sejati. Di antara gemerlap yang menipu, ada jiwa-jiwa yang memilih untuk kuat, bukan karena tak tergoda, tapi karena tahu kemana harus kembali. Selamat datang di Hakikat Jiwa Official, tempat di mana kita diajak menyelam lebih dalam ke dalam hati, untuk mengenal makna hidup yang sejati, bukan sekadar yang tampak di permukaan. Jika hatimu mulai lelah mengejar dunia, jika jiwamu mulai hampa meski segalanya ada, maka duduklah sejenak. Dengarkan dengan tenang, karena mungkin ini bukan kebetulan, tapi panggilan darinya agar kamu kembali pada cahaya hakiki. Di balik indahnya dunia, ada ujian yang halus namun mematikan. Kita tidak sedang dihadapkan pada penderitaan, tapi pada keindahan yang bisa membuat lupa. Maka kali ini, mari kita renungi bersama, bagaimana memiliki jiwa yang kuat untuk menghadapi keindahan dunia, agar hati tetap hidup, meski dunia menawarkan segalanya. Dalam gemerlap cahaya dunia, manusia sering terperdaya oleh keelokan yang terlihat nyata, namun sejatinya semu. Dunia ini memang diciptakan penuh warna, penuh daya pikat. Harta yang menggiurkan, tahta yang memabukkan, dan wajah-wajah yang menawan seringkali membuat jiwa kita terpana. Bahkan lupa siapa diri kita dan kemana arah hidup kita. Sungguh, dunia ini seperti fata morgana di tengah padang pasir. Nampak menjanjikan dari kejauhan, tetapi ketika didekati, ia tak memberi apa-apa selain kelelahan dan dahaga. Jiwa yang lemah akan tertarik, terseret, bahkan terikat. Namun jiwa yang kuat, ia akan melihat dunia sebagaimana mestinya. Sebuah titipan, ujian, dan ladang amal. Adakah kamu merasa dunia ini begitu menggoda? Ketika segalanya seolah bisa dibeli, dicapai, direngkuh, namun saat tangan menggenggam, tiba-tiba hati tetap kosong, itulah pertanda bahwa ruh sedang meminta untuk diingatkan, bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari dunia ini, yang lebih kekal dan tak akan mengecewakan, yakni kedekatan pada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, dunia yang indah ini saja, bagi orang beriman, hanyalah penjara. Mengapa? Karena dunia ini membatasi jiwa dari kebebasan sejatinya. Jiwa tak bisa leluasa meraih akhirat, jika terlalu sibuk mengumpulkan dunia. Padahal, dunia ini hanya sebentar. Ketika kamu mulai merasa iri melihat orang lain yang hidup lebih mewah, lebih populer, lebih dihormati, berhentilah sejenak. Tundukkan pandangan. Ingatkan hati, bahwa semua yang tampak itu hanyalah bungkus, bukan isi. Yang menentukan nilai seseorang bukanlah apa yang ia miliki, tapi seberapa besar ia mengenal Allah dan tunduk kepadanya. Karena ada manusia yang bergelimang harta tapi miskin dalam ketenangan. Ada yang terkenal namun gelisah sepanjang malam. Ada yang disanjung dunia, tapi jiwanya menjerit karena hampa dari makna. Dan sebaliknya, ada orang yang sederhana, tapi tidur dalam damai. Makan seadanya, namun hidup penuh syukur. Tak punya banyak, namun jiwanya lapang karena yakin bahwa semua yang diberikan Allah sudah cukup dan penuh berkah. Bukankah ketenangan itu hadiah yang tak ternilai? Quran Surah Al-Hadid ayat 20 mengingatkan, ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan, dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Ayat ini bukan larangan untuk hidup indah, tapi peringatan agar jangan sampai terlena. Dunia memang bisa indah, tapi jangan sampai ia membuat kamu lupa bahwa akhirat jauh lebih indah. Dunia ini fana, sedangkan akhirat abadi. Jika jiwa kamu merasa lelah karena tak bisa seperti yang lain, tak punya harta seperti mereka, tak punya kedudukan seperti mereka, tak punya wajah semenarik mereka, tenangkan hatimu. Karena Allah tidak menilaimu dari apa yang dunia lihat, tapi dari apa yang tersembunyi dalam hatimu. Jiwa yang kuat bukan berarti tak pernah tergoda, tapi ia mampu menundukkan godaan karena tahu kemana arah hidupnya. Ia bukan menolak dunia, tapi menempatkannya di tangan, bukan di hati. Dunia digunakan, bukan dicintai. Dunia dijadikan alat, bukan tujuan. Dan saat kamu bisa seperti itu, disitulah keindahan yang hakiki akan menyelimuti hidupmu. Bukan keindahan yang nampak, tapi keindahan yang dirasakan oleh ruh, ketenangan dalam sujud, kenikmatan dalam zikir,
dan kebahagiaan dalam memberi, walau kamu sendiri tak memiliki banyak. Jika hati kamu ingin kuat, jangan biarkan ia hidup dengan standar dunia. Latih dia dengan zikir. Biasakan dia melihat akhirat. Lembutkan dengan tilawah. Bangunkan saat malam dengan tahajud. Disitulah letak kekuatan sejati. Saat kamu memilih Allah di tengah dunia yang menawarkan banyak selainnya. Setiap pagi yang kita buka dengan mata terbuka, dunia langsung menjemput kita dengan tawaran-tawaran manisnya. Sosial media menyuguhkan pencapaian orang lain, kesuksesan mereka, senyuman mereka yang tampak sempurna, rumah besar, mobil mewah, perjalanan ke luar negeri, dan keluarga yang serasi. Tanpa sadar, hati kamu mulai bertanya, kapan aku seperti itu? Saat itulah hati sedang terombang-ambing oleh angin dunia. Ia mulai membanding, mulai merasa kekurangan, mulai merasa tertinggal, dan jika dibiarkan akan berubah menjadi keluh, sesak, dan kecewa. Namun jiwa yang kuat akan tahu caranya berpaling dari semua itu. Ia tak akan memandang dunia dari layar, melainkan dari cermin keimanan. Ia tahu bahwa tidak semua yang bersinar itu emas, dan tidak semua yang viral itu membahagiakan. Apakah kamu pernah merasa hampa setelah menonton kebahagiaan orang lain? Pernah merasa hidup kamu begitu biasa saja? Itu bukan karena hidup kamu buruk, tapi karena hati sedang salah arah dalam menilai kebahagiaan. Ketahuilah, kebahagiaan yang hakiki bukan berasal dari apa yang kamu miliki, tapi dari bagaimana kamu memaknainya. Banyak orang yang memiliki segalanya, tapi hatinya gersang. Sebaliknya, ada yang hidup dalam kesempitan, tapi hatinya penuh syukur dan lapang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kekayaan hati, itulah yang akan menjadi penolong kamu untuk menghadapi keindahan dunia ini. Sebab dunia tak pernah cukup untuk orang yang haus, tapi dunia akan tunduk bagi orang yang qanaah, menerima dengan sepenuh hati. Jika hati kamu terus-menerus menolak takdir, maka kamu tidak akan pernah bisa menikmati hidup. Tapi jika kamu belajar rida, pasrah, dan tetap berusaha di jalan yang benar, maka dunia yang tadinya memenjarakan, kini akan menjadi ladang pahala. Jangan anggap rendah kesederhanaan kamu. Jangan merasa kecil karena belum punya semua yang mereka punya. Karena boleh jadi kamu memiliki sesuatu yang mereka tak bisa beli. Waktu luang, ketenangan batin, doa yang dikabulkan, dan keluarga yang saling menyayangi. Boleh jadi doa kamu lebih dahulu sampai ke langit dibanding harta mereka. Boleh jadi sujud kamu di malam hari lebih membekas di langit dibandingkan senyum mereka yang dipuja di bumi. Maka mengapa harus iri pada dunia? Jika surga adalah tujuan, cobalah lihat ke dalam diri. Lihat seberapa banyak nikmat yang Allah beri padamu. Lihat bagaimana kamu masih diberi kesempatan hidup hari ini. Masih bisa makan, masih bisa berjalan, masih bisa sholat, masih bisa memohon ampunan. Bukankah itu karunia besar? Quran Surah Ibrahim ayat 7 mengingatkan kita, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambahkan. Tapi jika kamu kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Syukur bukan hanya ucapan, Alhamdulillah. Syukur adalah ketenangan dalam menerima, keyakinan bahwa semua yang terjadi adalah yang terbaik dari Allah, dan sikap sabar ketika keindahan dunia belum sampai ke tangan kamu. Boleh jadi dunia kamu sekarang terlihat sepi, tapi boleh jadi akhirat kamu sedang dibangun megah oleh malaikat yang mencatat kesabaranmu. Jangan bandingkan cerita hidup kamu dengan hidup orang lain, karena mungkin kamu sedang ditulis oleh Allah dengan kisah yang lebih indah. Kisah yang hanya bisa kamu nikmati nanti, di waktu yang tepat, dalam bentuk yang paling sempurna. Maka kuatkan jiwamu. Jangan goyah hanya karena dunia terlihat bersinar. Fokuskan pandangan pada cahaya yang sejati, ridho dari Allah. Ketika kamu menaruh harapan pada dunia, kamu akan selalu dikecewakan. Tapi jika kamu menaruh harapan pada Allah, kamu akan selalu diselamatkan. Dunia memang indah, tapi keindahan yang hakiki hanya akan ditemukan dalam kedekatan kepadanya. Ada kalanya hati kamu lelah, bukan karena terlalu banyak berjalan, tapi karena terlalu jauh dari tujuan. Dunia memang menyilaukan, tapi surga jauh lebih menenangkan. Maka jangan biarkan jiwamu tenggelam terlalu dalam pada pesona dunia, sampai-sampai lupa bahwa dunia ini hanya sementara.
Ketika hati mulai berlari mengejar dunia, ingatkan dirimu bahwa segala yang kamu miliki hari ini, bahkan tubuh yang sedang kamu pakai ini pun, semuanya akan ditinggalkan. Semua akan kembali ke tanah. Yang tersisa hanyalah amal dan keridoan dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menangis saat membaca firman Allah. Sesungguhnya aku hanya menguji mereka. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 30. Dunia ini adalah ujian. Keindahannya adalah jebakan yang membungkus fitnah. Tidak semua yang terlihat menyenangkan itu benar-benar membawa ketenangan. Kadang justru yang paling menyilaukan. Itulah yang paling menyakitkan. Maka kuatkan jiwamu untuk tidak silau. Kuatkan jiwamu untuk tetap berjalan walau sendiri. Kuatkan jiwamu untuk tetap ikhlas walau tak dikenal dunia. Salah satu tanda jiwa yang kuat adalah ia tahu bagaimana mengatur hatinya saat dunia datang menghampiri. Ia tidak terlalu senang saat dunia datang, dan tidak terlalu sedih saat dunia pergi. Karena ia tahu, dunia bukan tempat menetap, hanya tempat singgah. Seorang ulama besar, Imam Hasan al-Basri rahimahullah, pernah berkata, "Wahai manusia, engkau hanyalah kumpulan hari. Jika satu harimu pergi, maka sebagian dari dirimu juga telah hilang." Betapa dalam maknanya. Waktu bukan hanya angka. Waktu adalah hidup. Jika kamu habiskan waktumu untuk mengejar dunia tanpa arah, maka kamu sedang membiarkan hidupmu bocor perlahan tanpa makna. Namun ketika kamu gunakan waktumu untuk sesuatu yang bernilai abadi, sholat, zikir, sabar, ilmu, doa, dan amal, maka meski dunia tak banyak kamu genggam, jiwa kamu akan disinari oleh kebahagiaan yang tak bisa dijelaskan. Karena orang-orang yang jiwanya tertambat pada surga, tidak akan terlalu terpikat oleh dunia. Mereka tetap bekerja, tetap berusaha, tapi hatinya tetap ringan, tetap bersyukur, tetap lapang. Karena tujuan mereka bukan rumah besar di dunia, tapi tempat mulia di sisi Allah. Quran Surah Al-Kahfi ayat 46 mengingatkan kita dengan sangat lembut. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan yang kekal lagi baik, pahalanya, itu lebih baik di sisi Tuhanmu sebagai balasan dan lebih baik untuk dijadikan harapan. Jika dunia hanya menjadi perhiasan, maka jangan jadikan ia tujuan. Karena perhiasan akan pudar, tapi amal akan kekal. Maka rawatlah jiwamu, kuatkan batinmu, dan arahkan hatimu pada sesuatu yang kekal, akhirat. Jangan lelah menjadi orang baik. Meskipun dunia tidak selalu membalas kebaikanmu. Karena kamu tidak sedang menanam untuk dunia, tapi sedang memupuk pohon amal di taman surga. Dan ketahuilah, air mata yang menetes karena kecewa pada dunia, bisa jadi akan dibayar dengan senyuman abadi di akhirat. Kesabaran yang kamu jalani hari ini, bisa jadi menjadi jalan kamu disambut malaikat nanti dengan senyum. Salamun, alaikum bima syobartum. Fani M.A. Uqbat Da'ar. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 24. Salam sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka sungguh indah tempat kesudahan itu. Maka tetaplah melangkah. Meskipun dunia menggoda, meskipun semua orang tampak berlari mengejar dunia, tetaplah kamu berdiri teguh dengan imanmu. Karena hanya jiwa yang kuat, yang akan sampai ke akhir yang indah. Ada saat di mana dunia tak lagi terasa manis. Segala yang dulu dikejar dan diperjuangkan, tiba-tiba terasa hambar. Mungkin karena harapan yang tak sesuai kenyataan. Mungkin karena lelah yang tak kunjung reda. Mungkin karena dunia memang tak diciptakan untuk sepenuhnya memuaskan. Saat itulah, jiwa kamu butuh pelukan langit. Bukan dari siapa-siapa, tapi dari Sang Pencipta kehidupan. Tempat terbaik untuk kembali bukanlah pada manusia, tapi pada sejadah. Kekuatan terbesar bukan dari banyaknya harta, tapi dari dalamnya sujud. Karena hanya dalam sujud, kamu bisa menangis tanpa terlihat lemah. Hanya dalam zikir, kamu bisa berbicara tanpa dihakimi. Hanya dalam munajat, kamu bisa meminta segalanya. Bahkan yang tak sanggup kamu ucapkan pada manusia. Cobalah satu malam saja. Kamu tinggalkan dunia sejenak. Matikan layar ponselmu. Biarkan dunia istirahat dari pandanganmu. Berdirilah dalam gelap. Di saat semua tidur. Hadapkan wajahmu ke kiblat. Bicaralah dalam bahasa air mata. Ceritakan semua. Semua, tanpa kecuali. Lalu lihatlah,
bagaimana hati kamu perlahan menjadi tenang. Jiwa kamu menjadi ringan. Bahkan tanpa solusi dunia sekalipun, kamu akan merasakan, inilah tempat kembali terbaikku. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28 telah menjanjikan. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Bukan dengan likes, bukan dengan followers, bukan dengan saldo rekening, tapi dengan mengingat Allah. Bukan dengan pujian manusia, tapi dengan pengakuan dari langit. Bukan dengan puasnya nafsu, tapi dengan tunduknya ruh kepada Sang Maha Segalanya. Kadang, Allah biarkan dunia menjauh darimu, bukan karena Allah benci, tapi karena Allah rindu. Rindu mendengarmu berdoa lagi. Rindu melihatmu menangis dalam sujud. Rindu menyaksikanmu memohon dan bergantung hanya padanya. Betapa sering kita terlalu sibuk mengejar dunia, sampai lupa bahwa yang paling kita butuhkan adalah kembali ke Sang Pemberi dunia. Sujudlah, walau dunia tak berpihak. Doalah, meski hasil belum terlihat. Teteskan air matamu di atas sajadah, dan biarkan langit yang menjadi saksi bahwa kamu sedang bertahan. Bertahan, bukan untuk dunia, tapi untuk surga. Dan ketika dunia mengabaikanmu, jangan berkecil hati. Karena Allah tak pernah tertidur. Dia Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui. Mungkin doamu belum dijawab karena waktunya belum tiba. Atau bisa jadi, Allah ingin hadiahkan yang lebih baik dari yang kamu pinta. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, seandainya manusia tahu bagaimana cara Allah menata hidup mereka, niscaya hati mereka akan meleleh karena cinta kepadanya. Begitu banyak rahasia di balik ujian yang kamu alami. Mungkin kegagalan hari ini adalah pengalihan dari musibah besar esok hari. Mungkin keterlambatan rezeki hari ini adalah bentuk perlindungan Allah dari kesombongan yang bisa menghancurkan imanmu. Maka, tetaplah kuat. Dunia ini akan terus berputar. Kadang kamu di atas, kadang di bawah. Tapi selama kamu tetap bersujud, kamu tak pernah benar-benar jatuh. Bangunlah malam-malam kamu dengan tahajud. Basahi bibirmu dengan sholawat. Penuhi waktumu dengan istighfar. Karena kekuatan yang sesungguhnya, bukan dari badan yang tegap, bukan dari mental yang keras, tapi dari hati yang lembut dan yakin bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Dan saat dunia menertawakanmu karena sujudmu, biarkan saja. Karena dunia hanya tahu bagaimana mengejar, tapi tidak semua tahu bagaimana kembali. Dan pada akhirnya, semua akan sampai di satu titik. Dunia yang pernah kamu kejar perlahan memudar. Harta yang kamu kumpulkan perlahan tak berguna. Wajah yang pernah dibanggakan akan keriput. Gelar akan dilupakan. Popularitas hanya cerita lama. Yang tersisa hanyalah satu hal, yaitu bagaimana keadaan jiwa kamu. Apakah ia tenang dan kuat karena bergantung pada Allah? Ataukah ia rapuh karena terlalu lama dipuja oleh dunia? Jiwa yang kuat bukan berarti tak pernah lemah. Tapi ia tahu kemana harus kembali ketika luka. Ia tahu bahwa pelipur lara bukan pada manusia, tapi pada Yang Maha Kuasa. Jiwa yang kuat tidak bergantung pada pengakuan manusia. Ia tidak sibuk membuktikan dirinya, karena yang terpenting baginya adalah bagaimana ia dilihat oleh Allah. Bukan sekadar image di depan orang, tapi keikhlasan yang murni di hadapan langit. Dalam hidup ini, kamu tidak perlu memburu semua cahaya. Karena cukup satu cahaya yang datang dari arah kiblat, itu sudah cukup menerangi seluruh hidupmu. Cahaya itu adalah keimanan, yang menuntun langkah, membimbing akhlak, menjaga hati, dan memberi makna di balik setiap kejadian. Dengan iman, kamu akan melihat dunia dengan jernih. Dengan iman, kamu akan menyikapi ujian dengan sabar. Dengan iman, kamu akan meresapi nikmat dengan syukur. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berucap, jika engkau tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka engkau harus sanggup menahan pahitnya kebodohan. Demikian pula kehidupan. Jika kamu tidak sanggup menahan letihnya sabar, maka kamu akan menelan pahitnya penyesalan. Dunia memang indah, tapi ia tak pernah setia. Dunia bisa diberi hari ini, lalu direnggut besok. Tapi jika kamu memilih sabar dan yakin, maka surga akan menjadi milikmu selamanya. Maka tanamkan dalam hatimu hari ini, tak apa dunia tidak mencintaimu, asal Allah yang meridhaimu. Tak apa tak dikenal di bumi, asal dikenal di langit. Tak apa tertinggal dalam perlombaan dunia,
asal terdepan menuju akhirat. Hidup ini terlalu singkat untuk habis dalam iri, dengki, dan ambisi yang tak habis-habis. Lebih baik hidup dalam keikhlasan, ketenangan, dan kesadaran bahwa dunia ini hanyalah titipan, bukan tujuan. Jiwa yang kuat tidak tumbuh dalam kemewahan, tapi dalam sujud yang panjang. Tidak tumbuh dalam pujian manusia, tapi dalam lirihnya doa malam. Tidak tumbuh dalam pesta dan tawa, tapi dalam zikir dan air mata. Wahai jiwa yang merindukan kekuatan, kuatkan dirimu bukan dengan genggaman dunia, tapi dengan genggaman iman. Bangunlah pagi dengan syukur. Jalani hari dengan amal. Tutup malam dengan doa. Dan tidurlah dengan tenang, karena kamu tahu, hidupmu sedang ditata oleh Zat yang lebih tahu segalanya. Dan jika suatu saat dunia kembali menggiurkanmu, cukup katakan dalam hatimu, aku punya sesuatu yang lebih indah darimu, wahai dunia. Aku punya akhirat yang menjanjikan kekal. Aku punya Allah yang Maha Pengasih. Aku punya Rasulullah yang menunggu di telaga. Aku punya iman, dan itu cukup bagiku. Dan disitulah, kekuatan jiwa menemukan bentuknya yang paling sempurna. Dan setelah semua keindahan dunia lewat di depan mata, semoga hati kita tetap berpijak pada yang kekal. Bukan pada apa yang bersinar, tapi pada cahaya yang menuntun. Bukan pada pujian manusia, tapi pada pandangan Allah yang Maha mengetahui setiap isi dada. Jika hidup terasa berat, mungkin bukan karena dunia terlalu gelap, tapi karena hati kita terlalu jauh dari cahaya. Maka dekatilah sujud. Hiasi malam dengan doa. Isi siang dengan amal. Dan biarkan jiwa kamu pulang kepada tenang yang sesungguhnya. Semoga setiap kata yang terdengar hari ini menjadi penguat jiwa kamu untuk tetap berjalan, bukan demi dunia, tapi demi tempat kembali yang lebih abadi. Jika video ini menyentuh hati kamu, jangan lupa tinggalkan jejak terbaik dengan like, komentar sholawat, dan subscribe untuk terus menyebarkan cahaya bersama. Karena di dunia yang cepat berlalu ini, mungkin satu konten seperti ini bisa jadi penyambung hidayah bagi jiwa-jiwa yang nyaris lelah. Hakikat Jiwa Official. Temani langkahmu mencari makna, hingga ruhmu kembali tenang.